Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Arju an takunu fi sihatin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Qabla an nabda fi at-ta'allum fi ad-dars ats-tsani wa hiya ad-dars an at-tahiyyat wa tamanniyat, yanbaghi an nabda bid-du'a qabla at-ta'allum. Hayya bina an naqra ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas tema yang kedua, yaitu pelajaran tentang at-tahiyyat wa tamanniyat, yaitu tentang ramah tamah. Kita melangkah pada bagian yang kedua, ya, pada halaman 15 dan 16. Kalian buka bukunya halaman 15 dan 16. Di sana ada tema tentang Iqra, ya. Iqra, istami' qira'atul mudarris tsumma raddid. Di sana halaman 15 ada perintah dengarkan pembacaan gurumu kemudian diulang-ulang, kemudian ulang-ulangilah. Gitu. Maka pada halaman 15 kalian siapkan pensil dan nanti artikan di bawahnya. Kalau tidak bisa di bawahnya, boleh artikan di buku tulis bahasa Arab kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Ana tilmizun ismi Imran, ana min Surabaya. Ana tilmiz ismi Imran, ana min Surabaya. Saya murid laki-laki, nama saya Imran, saya dari Surabaya. Ana tilmiz, saya murid laki-laki, atau murid saja boleh. Ismi Imran, nama saya Imran, ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Jadi kalau awalannya ana, maka selanjutnya ismi pakai iya, ya, kata gantinya ismi, namaku. Ana kalau dari awal saya, berarti nanti kata ganti selanjutnya ismi pakai iya, nama saya Imran. Selanjutnya, ana tilmizatun, saya murid perempuan. Ismi Laila, nama saya Laila. Sama ya. Jadi kalau awalnya ana, berarti di sini pakai ismi. Ana tilmizatun, saya murid perempuan. Apa ciri-ciri perempuan di sini? Yaitu ada tak marbutoh. Di sini ada tak, ini berarti ciri-ciri perempuan. Ana tilmizatun, saya murid perempuan. Ismi Laila, nama saya Laila. Ana min Makassar, saya dari Makassar. Diartikan di bawahnya, ya. Ana min Makassar, saya dari Makassar. Selanjutnya, anta tilmizun, kamu murid laki-laki atau kamu seorang murid. Ismuka Hasan, namamu Hasan. Nah, jadi di sini berbeda lagi. Kalau awalannya berupa anta, kata ganti anta kamu laki-laki, ya, maka kalimat selanjutnya kata gantinya menggunakan ka, ya. Dari awal anta berarti selanjutnya ka. Anta tilmiz, misalnya kamu murid laki-laki. Ismuka, namamu Hasan. Anta min Medan, kamu dari Medan. Anta tilmizun, kamu murid laki-laki. Ismuka Hasan, namamu Hasan. Anta min Medan, kamu dari Medan. Selanjutnya, anti tilmizatun, kamu murid perempuan. Anti tilmizatun, kamu murid perempuan. Ingat ya, kalau anti berarti kamu untuk perempuan. Ismuki Maryam. Nah, kalau awalnya berupa anti, maka selanjutnya menggunakan ki. Ismuki Maryam, namamu Maryam. Ismuki Maryam, namamu Maryam. Anti min Surabaya, kamu dari Surabaya. Anti min Surabaya, kamu dari Surabaya. Selanjutnya, hadza tilmizun, ini murid laki-laki. Nah, ini hadza di sini kata untuk menunjuk sesuatu. Hadza ini, itu berarti orangnya ada di sampingnya mungkin. Ini tilmid, ini murid laki-laki. Jadi kalau ini untuk menunjuk pada sesuatu yang laki-laki, yang dari golongan laki-laki, maka menggunakan hadza. Sedangkan untuk sebaiknya kalau untuk menunjuk pada benda atau apapun yang sifatnya perempuan, maka menggunakan hazihi. Sini menggunakan hadza. Hadza tilmizun, ini murid laki-laki. Ismuhu Sulaiman, namanya Sulaiman. Nah, jadi kalau dari awal tidak ada kata ganti ana, anta, anti, maka pasti menggunakan hu atau ha, ya. Kalau hu untuk laki-laki, karena tadi di sini tilmizun laki-laki, maka ismuhu, namanya Sulaiman. Ismuhu Sulaiman, namanya Sulaiman. Huwa min Surabaya, dia dari Surabaya. Huwa ini kata ganti dia untuk laki-laki. Huwa min Surabaya, dia dari Surabaya. Next, hadhihi tilmizatun. Nah, ini untuk menunjuk perempuan, ya. Ini murid perempuan. Ya, ada tak perempuan. Ini murid perempuan. Ismuha Khadijah, namanya Khadijah. Ismuha Khadijah, ismuha Khadijah, namanya Khadijah. Hiya, nah, hiya ini kata ganti untuk perempuan. Kalau laki-laki tadi huwa, kalau perempuan hiya. Hiya min Surabaya, dia
dari Surabaya. Next, man hadza, siapa ini? Ingat ya, kalau hadza berarti kalian pasti langsung ingat, oh ini laki-laki pasti kalau hadza. Man hadza, siapa ini? Hadza Sulaiman, ini Sulaiman. Sulaiman laki-laki. Hadza Sulaiman, ini Sulaiman. Man hadhihi, siapa ini? Nah, kalian langsung ingat ya, kalau hadhihi berarti untuk perempuan. Ini perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Khadijah, ini Khadijah. Hadhihi Khadijah, ini Khadijah. Selanjutnya kita ingin bertanya tentang sesuatu, menggunakan kata apakah, maka bahasa Arabnya hal. Hal itu artinya apakah. Hal hadza Sulaiman, apakah ini Sulaiman? Maka kalau kalian menjawab na'am ya, na'am ya, hadza Sulaiman. Diulangi lagi. Ya, ini Sulaiman. Na'am hadza Sulaiman, ya, ini Sulaiman. Hal hadhihi Khadijah, apakah ini Khadijah? Hal hadhihi Khadijah, apakah ini Khadijah? Jawabannya na'am hadhihi Khadijah, ya, ini Khadijah. Na'am hadhihi Khadijah, ya, ini Khadijah. Hal Sulaiman min Jakarta, apakah Sulaiman min dari Jakarta? Apakah Sulaiman dari Jakarta? Jawabannya la, tidak. Nanti ya, kalau la berarti artinya tidak. La, tidak. Huwa min Surabaya, dia dari Surabaya. Apakah Sulaiman dari Jakarta? Jawabannya la, tidak. Huwa, dia min Surabaya, dari Surabaya. Kenapa menggunakan huwa? Karena huwa kata ganti dari Sulaiman yang laki-laki, tidak dia dari Surabaya. Ya. Next, hal Khadijah min Jakarta, apakah Khadijah dari Jakarta? Hal Khadijah min Jakarta, apakah Khadijah dari Jakarta? Jawabannya la, tidak. Hiya, nah hiya ini kata ganti untuk Khadijah. Tidak, dia min Surabaya, dari Surabaya. Apakah Khadijah dari Jakarta? Jawabannya tidak, dia dari Surabaya. Hal anta, sekarang diganti. Hal anta, apakah kamu? Kalau kamu bertanya kepada teman kamu di depan kamu ya, hal anta min Surabaya, apakah kamu dari Surabaya? Jawabannya apa? Naam, ya, ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Misalnya teman kamu nanya, apakah kamu dari Surabaya gitu, maka apa pertanyaannya? Bahasa Arabnya hal anta, hal apakah, anta kamu, min dari Surabaya. Hal anta min Surabaya, apakah kamu dari Surabaya? Jawabannya naam, ya, ana min Surabaya, saya dari Surabaya, atau saya dari Jakarta. Selanjutnya hal anta min Surabaya, ini tadi jawaban ya, sekarang jawaban tidak. Misalnya kamu menjawab tidak, hal anta min Surabaya, apakah kamu dari Surabaya? Jawabannya lah, tidak, ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Tidak, saya dari Jakarta, lah, ana min Jakarta. Ya, jadi itu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita lebih fokus pada menyesuaikan kata ganti dengan kata selanjutnya. Misalnya tadi contoh di sini, anta ya, anta itu artinya kamu laki-laki, maka kalimat selanjutnya untuk diganti lagi kata mo-nya berarti menggunakan ka ya. Kemudian kalau awalnya anti, maka selanjutnya katanya ki. Contoh sini, anta tilmizun, halaman 16 ya, anta tilmizun, kamu murid laki-laki, ismuka, nah gitu ya, namamu Ilyas gitu. Ka berarti kalau ada mu selanjutnya setelah anta maka menggunakan ka. Sebaliknya kalau dari awal anti tilmizatun, maka selanjutnya menggunakan ki, ismuki Maryam. Nah, yang kedua, ketika dari awal ana, maka selanjutnya menggunakan ya. Contohnya gini, ana tilmid, misalnya saya murid. Ismi, nama saya Hasan misalnya. Ismi Hasan, ismi Zidan, ismi siapa gitu kan? Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Jadi kata gantiku itu ya, ada ya di sini, ditambah ya. Nah, sebenarnya kalau dari awal menggunakan haza, tadi seperti haza Hasan, ini Hasan, maka kata gantinya huwa, dia itu murid laki-laki loh. Nah, menggunakan huwa tilmid, dia laki-laki, maksudnya Hasan dari Jakarta. Baituhu, nah rumahnya berarti kalau kata gantinya untuk laki-laki baituhu. Sebaliknya kalau untuk perempuan baituha, rumahnya. Baituhu ba'idun anhu, nah rumahnya jauh dari sini. Kalau baituhu untuk laki-laki, baituha untuk perempuan. Intinya tergantung pada kesesuaian dari status dari awal. Misalnya dari awal statusnya perempuan, maka terus selanjutnya itu perempuan semua. Kalau dari awal laki-laki, maka pun semuanya laki-laki, semua sepaket semua laki-laki gitu. Ya. Nah, untuk bertanya untuk orang ya, manusia, maka menggunakan man misalnya. Man hadza gitu. Man hadza, siapa ini? Jawabannya hadza Hasan gitu.
Hadza untuk laki-laki, man hadza Hasan, hadza tilmid, ini murid. Kalau untuk perempuan, man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Laila, hadhihi tilmidah. Jadi boleh nama orang atau profesinya. Kalau profesi berarti harus apa namanya, harus sesuai. Kalau laki-laki berarti pasarnya laki-laki juga, kalau perempuan berarti perempuan juga. Itu ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kalian pastikan ya, cukup pastikan pada halaman 13 dan 14 itu tugasnya, yaitu kalian pastikan sendiri sudah mengisi semua percakapan yang kosong ya. Di halaman 13 dan 14 diisi sendiri ya. Kemudian pada halaman 15 ini kalian sudah artikan seperti yang barusan Bapak jelaskan artinya, seperti itu. Samakan artinya dengan penjelasan yang Bapak barusan jelaskan. Nah, jadi cukup sekian pada video kali ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.